Cerita komik yang ada di dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis yang bersifat imajinasi, karangan atau fiksi belaka. Jika ada kesamaan dengan nama, tempat, ataupun kejadian di dunia nyata, itu hanya suatu kebetulan saja. Kami sebagai kreator juga tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini tidak lain hanya sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang ada dan digambarkan. Penonton dilarang meniru tindakan yang tidak baik dan bisa membedakan antara cerita berdasarkan kenyataan dan cerita berdasarkan imajinasi atau fiksi. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Dunia ini memasuki era baru sejak kemunculan dungeon dan monster yang ada di dalamnya. Seorang pemuda bernama Kiyomi, berusia 38 tahun, berhasil memiliki kemampuan kelas assassin. Dan dia merupakan hunter kelas S. Dia memiliki seorang adik perempuan yang sudah tiada karena menderita sakit yang obatnya sangat sulit didapatkan. Saat ini Kiyomi bergabung dengan sebuah kelompok untuk menaklukkan sebuah dungeon. Monster pertama yang mereka lawan adalah serigala bayangan kelas B, dan mereka menyuruh Kiyomi untuk maju seorang diri menghadapi monster itu. Akhirnya dia pun maju dan berhasil menancapkan belatinya. Tapi serangan belatinya sama sekali tidak melukai monster itu. Bahkan Kiyomi terkena serangan balik dan membuatnya terhempas sangat jauh. Barulah pemimpin kelompok mulai bertindak. Dia menebaskan pedangnya sekali dan monster itu langsung tumbang dalam sekejap. Setelah itu mereka membuli Kiyomi yang sangat lemah di hadapan monster kelas B. Meskipun dianggap bodoh dan tidak berguna, namun sampai saat ini dia tidak punya pilihan untuk tetap bertahan di kelompok ini. Hingga pada akhirnya terungkap bahwa kelas assassin di sini adalah kelas paling lemah dan sangat tidak cocok untuk pertarungan kecuali adanya kerjasama di dalam sebuah tim. Bahkan Kiyomi tidak mendapatkan jatah pembagian hasil jarahan karena dianggap tidak terlalu membantu saat pertarungan. Dan Kiyomi sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Dia tetap bertahan di dungeon hingga sampai di dungeon ini, karena dia tahu ada potensi yang tidak terduga yang tersembunyi di dalamnya. Hari ini mereka memutuskan untuk kembali karena semua monster berhasil mereka habisi. Namun di saat yang bersamaan muncul monster dengan ukuran yang sangat besar di hadapan mereka. Itu adalah naga mekanik yang biasa disebut sebagai kurulukan. Monster yang sangat kuat karena berada pada kelas S. Tapi mereka terlihat biasa saja sementara sebaliknya Kiyomi merasa bahwa monster itu sangat berbeda dari monster-monster yang pernah dilawan oleh kelompok ini. Dan benar saja kelompok ini sama sekali tidak bisa melukai monster itu. Mereka tidak bisa kabur begitu saja tanpa adanya umpan. Dan Kiyomi dikorbankan sebagai umpan agar mereka bisa melarikan diri dari tempat ini. Mereka pun berhasil meloloskan diri dan Kiyomi juga berhasil selamat setelah dia menggunakan kemampuan klon assassin miliknya. Dan sesuatu yang dimakan monster itu adalah salah satu klon miliknya. Kemudian naga itu berkata bahwa mereka akan melewati gerbang itu dan masuk ke dunia manusia untuk memusnahkan manusia. Karena bagi naga itu, tidak mustahil untuk menerobos gerbangnya. Pada akhirnya Kiyomi bertekad menghadapi dan menghalangi naga itu agar tidak masuk ke dunia manusia. Pertempuran pun terjadi sangat sengit. Dia mengandalkan kemampuan klonnya untuk menghindari setiap serangan dari naga itu. Hingga pada akhirnya dia menemukan celah untuk mendaratkan belatinya. Tapi belatinya langsung patah seketika saat mengenai kulit naga itu. Dan Kiyomi terhempas akibat sabetan ekor naga itu. Semakin lama pertarungan ini berlangsung, semakin terpojok Kiyomi. Karena naga itu berhasil membedakan tubuh asli Kiyomi menggunakan suhu panas yang terpancar dari Kiyomi. Tidak lama setelahnya Kiyomi melihat sebuah tanda di bagian leher naga itu dan Kiyomi yakin bahwa itu adalah titik lemahnya. Akhirnya Kiyomi mengerahkan seluruh tenaga agar bisa mencapai titik itu dan mendaratkan satu serangan yang sangat kuat. Dia menerobos setiap serangan yang datang agar dia bisa mencapai titik itu.
Dan akhirnya dia berhasil menancapkan belatinya meski dia sendiri juga menerima beberapa serangan dari naga itu. Tapi naga itu belum mati. Dia hanya melarikan diri dan menunda rencana untuk menerobos gerbangnya. Di saat yang sama, kondisi Kiyomi sudah mencapai batasnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba sebuah layar sistem muncul dan memberi Kiyomi bonus sebagai hadiah, karena menyelesaikan misi penaklukan naga mekanik secara solo. Tapi sistem itu tidak terlihat dengan jelas karena penglihatan Kiyomi mulai memudar. Setelah itu dia bangun kembali dengan fisik yang lebih muda dari sebelumnya. Dia berpikir mungkin semua ini ada hubungannya dengan sistem yang muncul di saat-saat terakhirnya. Barulah dia sadar bahwa dia kembali ke masa mudanya di mana adik perempuannya masih hidup dan dirawat di rumah sakit. Setelah itu dia bergegas ke rumah sakit menemui adiknya. Dia senang bisa kembali melihat adiknya masih hidup. Sebuah berita muncul bahwa kasus dan korban jiwa terus bertambah dan pemerintah dalam upaya mengembangkan obat antibodi yang baru. Tapi Kiyomi tahu bahwa obat itu tidak akan berguna. Tapi dia tahu sebuah obat yang berguna dari pengalaman di masa depan dari kehidupannya sebelumnya. Dan untuk mendapatkan bahannya, seseorang harus menjadi petualang dan menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Dia pun berencana mendaftarkan diri menjadi seorang petualang. Di tengah perjalanannya sebuah misi muncul. Meski Kiyomi belum tahu apa-apa mengenai layar yang muncul di hadapannya. Tapi menurutnya tidak ada salahnya mencoba mengerjakan misinya. Karena misinya sangat mudah yaitu lari cepat menuju bukit, pull up, dan memberi salam kepada orang-orang sekitar. Mulanya dia memberi salam kepada setiap orang yang dia temui. Meski harus menahan malu karena memberikan salam harus dilakukan dengan suara yang lantang. Lari cepat dan pull up juga berhasil dia selesaikan. Sisanya tinggal memberi salam hingga 30 orang. Setelah menyelesaikan semua misinya, sistem memberi bonus berupa kenaikan level sebanyak 3. Dan levelnya saat ini adalah level 3. Dia merasa sangat senang karena pada umumnya untuk menaikkan 3 level sekaligus membutuhkan waktu sangat lama. Singkatnya dia sampai di sebuah tempat untuk mendaftarkan diri sebagai seorang petualang. Petugas memberi sebuah gelang agar Kiyomi bisa memilih kelas pertamanya dan Kiyomi memilih kelas pengacara. Pengangguran banyak acara. Orang-orang di sekitar langsung tertawa dengan sangat keras ketika Kiyomi memilih kelas itu dengan suara yang lantang. Bahkan petugas itu mencoba menasehati Kiyomi agar memilih kelas yang lebih baik tapi Kiyomi sama sekali tidak menghiraukannya. Setelah itu dia membeli sebuah pedang gigi iblis. Pedang ini sangat mahal, tapi untuk investasi awal sangat bagus dan akan banyak membantu. Setelah mendapatkan pedang, dia langsung menuju ke sebuah dungeon khusus bagi para pemula. Dulunya dia juga memulainya dari dungeon ini. Monster di sini sangat lemah karena hanya berada di kelas F. Di level 3 ini, menggunakan pedang sebesar itu terasa sangat ringan. Padahal dulu saat dia memilih kelas assassin, dia sangat kesulitan menggunakan pedang sebesar itu. Hasil kerja kerasnya saat ini membuahkan hasil. Dia mendapatkan banyak sekali batu sihir. Permintaan batu sihir sangatlah tinggi karena bisa digunakan sebagai sumber energi teknologi ilmiah. Dan semua petualang masuk ke dalam dungeon karena salah satunya adalah untuk mendapatkan batu sihir sebanyak-banyaknya. Tidak lama setelahnya muncul monster langkah kelas E. Lawannya saat ini sangat kuat sehingga pertarungan berjalan sedikit lebih lama. Alasan kenapa Kiyomi memilih kelas pengangguran karena kelas ini memiliki kemampuan utama yang disebut kemahiran. Kemampuan ini bisa mempelajari sesuatu seperti misalnya teknik yang dimiliki oleh lawan. Dan dia berhasil mengalahkan monster itu setelah dia mempelajari kemampuan dan teknik yang dimiliki monster itu. Selain itu, monster dengan kelas langka juga akan menjatuhkan batu sihir dengan kelas yang langka juga. Singkatnya dia kembali ke petugas untuk menyerahkan batu sihirnya. Awalnya petugas itu mengira bahwa Kiyomi akan kesulitan karena dia kembali terlalu cepat. Tapi betapa terkejutnya petugas itu saat tahu bahwa Kiyomi datang dengan tas yang dipenuhi dengan batu sihir. Tiba-tiba orang yang tidak dikenal mulai membuat masalah. Pria itu berkata bahwa kelas pengangguran tidak mungkin bisa bertarung.
Dan pria itu menuduh bahwa Kiyomi sudah berbuat curang. Karena Kiyomi tidak suka dengan sikap kasarnya, Kiyomi pun langsung melintir tangan pria itu. Tidak lama setelahnya muncul sebuah misi darurat. Dan misi daruratnya adalah menyanyi di stasiun selama 5 menit. Meski dia bernyanyi sambil menahan malu, tapi misi konyol ini sangat penting agar dia menjadi lebih kuat. Dan hadiahnya adalah sebuah cincin batu sihir. Cincin itu bisa meningkatkan kemampuan senjata. Semakin tinggi tingkat kemahirannya maka akan semakin tinggi juga peningkatan yang didapatkan. Singkatnya, Kiyomi kembali masuk ke dalam dungeon pemula dan menghabisi banyak monster di sana. Setelah tasnya penuh, dia pun kembali dan memutuskan untuk beristirahat. Sesampainya di kantor, petugas itu menunjuk ke arah Kiyomi dan karena ada seorang pria sedang mencari pria kuat untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Awalnya pria itu terkesan karena Kiyomi membawa tas yang penuh dengan batu sihir. Dan itu menunjukkan bahwa Kiyomi memiliki kemampuan. Tapi orang itu batal mengajak Kiyomi setelah tahu bahwa kelas yang dimiliki adalah kelas pengangguran. Tidak lama setelahnya ada seorang wanita mendekatinya. Wanita itu sudah mendengar pembicaraan Kiyomi sebelumnya. Dan pada akhirnya tertarik dengan Kiyomi. Namanya Alice dari klan Carnelian Race. Seorang petualang kelas S. Dia mengajak Kiyomi bergabung meski sudah tahu kelas Kiyomi hanya kelas pengangguran dan Kiyomi pun menerimanya. Kemudian Alice memberinya surat rekomendasi. Dengan surat itu, Kiyomi bisa masuk ke dalam dungeon yang kelasnya 1 level lebih tinggi. Singkatnya dia langsung menggunakan surat itu untuk bisa masuk ke dalam dungeon bayangan salju kelas D. Tiba-tiba muncul monster kelas D. Dan di saat yang bersamaan sebuah misi konyol muncul, yaitu menahan nafas selama 60 detik. Akhirnya Kiyomi bertarung melawan monster itu sambil menahan nafasnya. 60 detik berlalu dan Kiyomi diberi hadiah kenaikan 1 level. Dan levelnya saat ini berada pada level 5. Dengan levelnya yang sudah naik, Kiyomi berhasil mengalahkan monster itu dengan sangat mudah. Dan dia juga mendapatkan skill baru, yaitu pertahanan diri dari sesuatu yang dingin. Setelah itu dia kembali bertemu dengan monster. Kali ini adalah monster kelas E. Singkatnya dia sudah berhasil mengumpulkan banyak batu sihir. Dia merasa bahwa dirinya harus berterima kasih kepada Alice. Berkat Alice, dirinya bisa masuk ke dungeon kelas D, dan bisa mendapatkan banyak pengalaman. Tidak lama setelahnya dia mendengar suara dari petualang yang lain. Kelompok petualang ini terpojok dan tersisa 1 gadis dengan kelas penyembuh. Sementara sisanya mengalami luka-luka. Kiyomi datang dan berhasil menyelamatkan gadis itu. Musuh kali ini adalah monster tipe langka dan berada pada kelas D. Mereka semua bersyukur karena Kiyomi datang untuk membantu. Tapi mereka kembali cemas setelah tahu bahwa Kiyomi memiliki kelas pengangguran karena setahu mereka, kelas itu tidak bisa bertarung sama sekali. Monster itu mulai bergerak dan mengincar Kiyomi. Mereka berdua saling bertahan dan melancarkan serangan. Sebelum melancarkan serangan, Kiyomi menambahkan bonus poin pada stats kekuatan serangan sehingga kekuatan serangannya naik secara drastis. Dan pada akhirnya monster itu kalah dalam 1 serangan pedangnya. Mereka heran karena sebelumnya Kiyomi mengaku memiliki kelas pengangguran tapi pada faktanya, dia bisa menggunakan kemampuan berpedang. Setelah itu dia membantu gadis itu untuk berdiri agar segera bisa menyembuhkan teman-temannya. Di dunia ini ada 2 kelas yang tidak dihargai. Pertama adalah kelas pengangguran dan yang kedua adalah kelas penyembuh. Itu terbukti saat gadis itu berusaha menyembuhkan mereka, tapi mereka tetap bersikap kasar padanya. Bahkan mereka mengancam akan mengeluarkan gadis itu dari tim mereka karena kerjanya sangat lambat. Akhirnya Kiyomi maju dan menyuruh mereka untuk memecat gadis itu sekarang juga. Dan setelah itu dia mengajak gadis itu untuk bergabung dengannya dan berjanji akan menjadikan gadis itu sebagai petualang yang hebat dan kuat. Tapi karena Kiyomi ada urusan lain, dia langsung pamit dan pergi begitu saja. Singkatnya dia sampai di kantor untuk menukar batu sihir dengan uang. Karena Kiyomi mendapatkan batu sihir bayangan salju, dia pun dinaikkan 1 level menjadi petualang kelas E.
Setelah itu dia mengunjungi adiknya dan membawakan kue. Sesampainya di sana, dia melihat Natsu yang sedang tidur dengan pulas. Akhirnya dia berniat menyimpan kue itu di dalam sebuah laci. Tapi ternyata tidak bisa masuk karena kebesaran. Akhirnya Kiyomi pun memakan sendiri kuenya. Malamnya gadis bernama Alice menghubunginya. Dan Kiyomi merekomendasikan seorang gadis dengan kelas penyembuh yang menjanjikan kepada Alice. Keesokan harinya petugas wanita itu memberikan sertifikat kenaikan kelas dan memberikan selamat kepada Kiyomi. Tidak lama setelahnya ada 3 orang mantan petualang kelas D. Mereka adalah tahanan karena pernah melakukan tindak kejahatan. Petugas wanita itu berkata bahwa dirinya kesulitan untuk mencari orang yang mau menerima misi sebagai pengawas untuk tahanan itu. Tapi Kiyomi bersedia melakukannya karena apapun misinya yang jelas dia mendapatkan bayaran. Kiyomi juga sudah tahu cara untuk menangani seorang tahanan. Para tahanan itu diizinkan melakukan aktivitas sebagai seorang petualang. Mereka akan dibekerjakan untuk menaklukkan dungeon. Tapi mereka harus diawasi oleh petualang lain. Dan misi Kiyomi adalah mengawasi mereka saat di dalam dungeon agar mereka tidak melarikan diri. Polisi juga sudah menyiapkan sebuah alat keamanan yang terpasang di masing-masing leher para tahanan. Jika para tahanan itu macam-macam dengan Kiyomi sebagai pengawas, Kiyomi hanya perlu menekan tombol itu. Singkatnya mereka pun masuk ke dalam dungeon api kelas D, dan niat buruk para tahanan mulai terlihat sangat jelas saat mereka sudah berada di dalam dungeon. Karena tindakan mereka mencurigakan, akhirnya Kiyomi menekan tombol keamanan agar kalung yang mereka pakai bisa bereaksi. Tapi benda itu sama sekali tidak bereaksi. Bahkan mereka bisa dengan mudah menghancurkan kalungnya. Kemudian mereka berkata, "Kami tidak memiliki dendam kepadamu. Tapi ini adalah kesempatan kami. Agar berjalan lancar, kau harus mati lebih dulu." Di saat yang bersamaan, Kiyomi mendapatkan sebuah misi. Misinya adalah menghancurkan semua musuh. Dan di saat itu juga muncul monster kadal api kelas D, dan monster itu menarget salah satu pria tahanan itu. Tapi pria itu sangat kuat. Dia bisa menghabisi monster itu hanya dengan 1 pukulan. Pria itu pun melesatkan pukulan yang sangat kuat hingga bebatuan yang terkena pukulannya langsung hancur berkeping-keping. Sementara pria satunya terlihat sedang menggali tanah dan mengambil sebuah koper. Dan di dalam koper itu tersimpan perlengkapan untuk bertarung. Pria yang membuka bajunya itu memiliki kelas petarung jarak dekat sehingga setiap pukulannya akan memberikan kerusakan yang besar. Selanjutnya pria botak berbadan besar itu memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Menurut Kiyomi, target yang paling mudah untuk dikalahkan lebih dulu adalah pria yang membawa senjata kapak. Pria itu memiliki kemampuan kemahiran dan bisa memberikan buff kepada temannya. Kiyomi pun langsung mengincarnya dan melesatkan tebasan pedangnya. Tapi rupanya pria itu juga sangat kuat. Di saat yang sama, pria dengan pertahanan kuat itu datang dari arah belakang dan menghempaskan Kiyomi. Kemudian Kiyomi bangkit dan bersiap menyerang. Musuh menyadari bahwa Kiyomi memiliki sesuatu yang belum digunakan. Akhirnya mereka bertiga mengerahkan seluruh kekuatannya dengan buff penguatan fisik. Di saat yang sama, Kiyomi berhasil mempelajari dan mendapatkan kemampuan milik musuh, yaitu kemampuan penguatan fisik dan langsung mengaktifkannya saat itu juga. Kiyomi pun melesat dengan kecepatan sangat tinggi dan mengincar pria yang membawa kapak. 1 orang berhasil dia kalahkan. Selanjutnya dia mengincar pria yang memiliki pertahanan tinggi itu. Sekarang tersisa pria dengan kelas petarung itu. Tapi Kiyomi lengah karena ternyata pria botak itu masih bisa bergerak dan mencoba menahan kakinya. Dan pria petarung itu berhasil mendaratkan pukulannya tepat di wajahnya Kiyomi, hingga Kiyomi terpelanting dengan sangat keras. Itu adalah pukulan yang sangat berat. Sampai-sampai Kiyomi susah untuk bernafas setelah terkena pukulan itu. Tapi setelah ingat adiknya yaitu Natsu, Kiyomi pun kembali bersemangat dan mencoba untuk bangkit. Dia kembali menggunakan kemampuan penguatan fisiknya lalu melesat dan mengalahkan mereka berdua sekaligus. Misi darurat untuk mengalahkan semua musuh berhasil dia selesaikan. Dan dia menerima hadiah sebuah kunci yang misterius.
Singkatnya, dia kembali keluar dungeon sambil membawa para tahanan itu. Tapi setelahnya, Kiyomi kehilangan keseimbangannya dan jatuh pingsan. Waktu berlalu dan tahanan itu memberikan informasi kepada bos mereka bahwa misinya gagal akibat seseorang. Dan orang yang mereka maksud adalah Kiyomi. Pria jahat ini biasa dipanggil dengan sebutan Babazono. Seorang petualang kelas S dan kemampuannya adalah kelas assassin. Orang yang mendirikan klan penjahat yang kerjanya hanya menghabisi petualang lain. Tapi dia menutupi kedoknya dan dikenal sebagai seorang selebriti. Waktu pun berlalu. Dia ingat bahwa 3 orang yang sebelumnya dia lawan itu sangat kuat. Hingga memotivasi dirinya untuk berlatih lebih keras dan menjadi lebih kuat, hingga tidak terkalahkan oleh siapapun. Setelah latihan, dia juga ingat bahwa dia sudah mendapatkan sebuah kunci misterius dari sistem. Dia pun ingin menggunakan kunci misterius itu. Kunci itu memicu munculnya sebuah gerbang saat digunakan dan Kiyomi langsung tersedot masuk ke dalamnya. Singkatnya, dia sampai di dungeon yang misterius dengan hamparan pasir yang sangat luas. Ini adalah dungeon labirin batu matahari. Dengan informasi yang sedikit dia mulai berjalan menyusuri tempat ini. Anehnya di tempat ini tidak ada seekor monster pun yang muncul. Saat dia berjalan, dia menginjak sesuatu yang agak keras. Dia pun mengeceknya. Ternyata ada batu sihir yang tertutupi pasir. Barulah dia ingat sesuatu bahwa ini merupakan dungeon tipe langka yang biasa disebut dengan nama lain yaitu dungeon penambangan. Dan seseorang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan batu sihir yang sangat langka di sini. Dia pun menggali ke sana kemari untuk menemukan batu sihir yang langka itu. Hingga pada akhirnya dia menemukan batu sihir yang dia cari. Itu adalah batu sihir bulan. Batu sihir ini adalah bahan untuk membuat obat yang bisa mengobati penyakit Natsu. Untuk penyembuhan secara total, dia memerlukan 10 batu sihir seperti ini. Dia pun terus menggali dan berharap bisa menemukannya lagi. Hingga tidak terasa waktu yang diberikan sistem habis dan Kiyomi dikembalikan secara otomatis. Dia hanya mendapatkan 1 meski dia sudah terus menggalinya. Selain itu, dia juga berhasil membawa 1 batu sihir misterius. Informasi tentang batu ini sangat sedikit. Jadi Kiyomi berencana membawa batu itu kepada ahlinya. Singkatnya dia mengunjungi Natsu dan berencana memberikan batu sihir bulan yang sudah dibuat dalam bentuk kalung. Tapi Natsu menolaknya karena terlihat seperti ketinggalan zaman. Akhirnya Kiyomi memakai kalung itu untuk dirinya sendiri. Setelah itu dia menuju ke tempat seorang ahli batu sihir. Dia menunjukkan batu sihir yang misterius itu. Menurut orang itu, batu yang dibawa Kiyomi sangat luar biasa. Batu sihir itu bisa memberikan efek sihir kepada senjata yang akan ditingkatkan. Jika Kiyomi meningkatkan senjatanya dengan batu sihir ini, maka efeknya adalah bisa menghisap jiwa dari mayat yang sudah terinfeksi dan menjadikan mereka sebagai bawahan. Singkat cerita, orang itu sudah meningkatkan pedang Kiyomi dengan batu sihir misterius itu. Dan untuk mencoba kemampuan pedangnya, dia pergi ke tempat latihan. Dan di tempat ini seseorang harus membayar seorang summoner agar mereka mengeluarkan makhluk panggilan untuk digunakan sebagai latihan. Sebelum latihan, summoner akan melihat kelas orang yang ingin berlatih. Sehingga summoner bisa menyesuaikan makhluk apa yang cocok digunakan untuk latihan. Karena Kiyomi memiliki kelas pengangguran, wanita itu pun mengeluarkan makhluk yang dibilang paling lemah. Dia memanggil monster kelas E. Meski terlihat imut, itu tetaplah seekor monster. Monster yang awalnya imut langsung terlihat mengerikan ketika dia menyerang sambil membuka mulutnya. Tapi hanya dengan sekali tebasan Kiyomi, monster itu langsung terbelah menjadi 2 bagian. Dan setelah itu Kiyomi bisa merasakan bahwa itu benar-benar menyerap jiwa. Dan efeknya pertahanan sihir miliknya meningkat sebesar 1 poin. Tidak lama setelahnya datang seorang pria dengan kelas D. Dia adalah pelanggan kaya raya dan meminta agar summoner itu memanggil makhluk secara massal. Bahkan pria itu mengizinkan Kiyomi untuk masuk di dalamnya agar bisa latihan. Singkatnya, summoner itu memanggil pasukan goblin biasa kelas D.
Lalu pria itu bertanya tentang kelas apa yang Kiyomi miliki. Pria itu pun langsung tertawa dan meminta maaf karena melibatkan Kiyomi yang hanya memiliki kelas pengangguran di dalam latihan ini. Singkatnya, latihan dimulai. Beberapa detik kemudian pria itu dan wanita itu berhasil menghabisi satu goblin. Tapi betapa terkejutnya dia saat tahu bahwa di saat yang sama, Kiyomi sudah menghabisi puluhan goblin. Setelah itu Kiyomi pergi dan mengucapkan terima kasih. Karena untuk bisa latihan dengan memanggil goblin secara massal membutuhkan biaya yang sangat besar. Bahkan wanita summoner itu juga ikut terkejut dan akan tidak percaya jika Kiyomi adalah petualang pengangguran kelas D. Dia menyuruh Kiyomi untuk datang lagi karena dia berencana memanggilkan monster yang lebih kuat lagi untuk Kiyomi. Waktu pun berlalu dan saat Kiyomi berada di penginapannya, dia mulai memikirkan sesuatu. Dalam benak Kiyomi, semakin sering dirinya bertarung dan mengalahkan banyak musuh maka semakin kuat juga dirinya. Karena pedang itu bisa menyerap jiwa dan mengubahnya dalam bentuk poin atribut secara acak. Tidak lama setelahnya saat Kiyomi keluar dari kamarnya, dia melihat seorang pria yang sedang buru-buru. Pria itu pun langsung menjelaskan situasi darurat di mana para monster keluar dari dungeon dan masuk ke dunia manusia. Di saat yang sama, misi darurat dari sistem juga muncul. Dan misinya adalah menghancurkan penyebab dari masalah ini. Dungeon yang rusak itu berada di kota Shibuya. Masyarakat sekitar lari berhamburan karena pasukan goblin mulai menyerang mereka. Dan Kiyomi muncul serta berhasil menyelamatkan satu orang dari serangan goblin. Di lokasi lain yang tidak jauh juga sudah ada 3 petualang yang sedang bertarung. Tapi hobgoblin kelas D yang mereka lawan terlalu kuat untuk mereka hadapi. 2 petualang itu melarikan diri karena merasa tidak cukup kuat menghadapi hobgoblin. Tidak lama setelahnya, Kiyomi sampai di tempat itu dan berkata, "Yang ingin pergi silahkan pergi. Karena kalian hanya gangguan saja di sini." Kemudian Kiyomi memperkenalkan dirinya kepada satu petualang yang masih ada di situ. Dan betapa terkejutnya petualang itu saat tahu kelas yang dimiliki Kiyomi. Padahal barusan Kiyomi datang dengan gaya yang sangat keren. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang melayang tepat di belakang pria itu. Dan yang melempar mobil itu adalah hobgoblin. Dengan kata lain, hobgoblin memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Lalu Kiyomi berlari ke arah lain untuk menarik perhatian hobgoblin. Dan setelahnya, hobgoblin itu mengejarnya. Di saat yang sama, Kiyomi menoleh ke arah pria itu sebagai tanda untuk melancarkan serangan dari arah belakang hobgoblin. Tapi rupanya, serangan pria itu tidak cukup kuat sehingga hobgoblin langsung menargetkan pria itu. Untungnya Kiyomi kembali dan berhasil menancapkan pedangnya dan hobgoblin itu pun langsung tumbang. Tidak lama setelahnya beberapa petualang tingkat tinggi mulai bermunculan. Lalu pria itu berkata bahwa petualang kelas E seperti dirinya dan Kiyomi mendingan mundur saja dan memprioritaskan untuk membantu masyarakat yang masih terjebak di sini. Tapi Kiyomi tiba-tiba saja berlari menuju ke tempat di mana dungeon rusak itu berada. Singkatnya Kiyomi sampai di dungeon itu. Tapi dia tidak menyangka ternyata pria itu mengikutinya. Menurutnya akan sangat berbahaya jika Kiyomi kesini sendirian. Meski menurutnya juga tetap berbahaya meski berdua seperti ini. Tidak lama setelahnya muncul reaksi dan keluar seekor monster. Itu adalah kurulukan kelas C, dan Kiyomi pun bersiap dengan kuda-kuda untuk menyerang. Meski ukuran dan bentuk kurulukan ini sedikit berbeda dengan kurulukan yang pernah dia lihat sebelumnya, tapi ada satu kesamaan, yaitu sebuah tanda yang ada di bagian tenggorokannya yang merupakan titik lemahnya. Dan semburan barusan itu sangat berbahaya. Senjata pedang milik pria itu langsung berkarat setelah terkena sedikit semburannya. Awalnya pria itu menyuruh Kiyomi agar tidak membantunya karena merasa dirinya hanyalah beban. Tapi Kiyomi tetap menyelamatkannya. Saat Kiyomi mencoba menebasnya, pedang langsung terpental dan itu menjelaskan bahwa kulit kurulukan sangat keras. Setelah itu Kiyomi menggunakan kemampuan penguatan fisik. Di saat naga itu akan menyemburkan apinya, di saat itu juga Kiyomi melancarkan serangan tebasan jarak jauhnya dan mengincar tanda itu. Dan tebasan jarak jauhnya berhasil.
sehingga naga itu tidak bisa menyemburkan apinya untuk sementara. Dan pada situasi inilah Kiyomi melesat dan melancarkan tebasan pedangnya. Berkat penguatan fisiknya, tebasan pedangnya berhasil menghancurkan kulit keras milik naga itu. Bahkan ada kulit yang sudah terbuka. Di saat itulah Kiyomi kembali menebasnya. Tapi naga itu masih bisa melancarkan serangan balasan sehingga Kiyomi pun terhempas. Dan naga itu terus melesat maju untuk menghantam Kiyomi. Tapi pria itu mencoba membantu menahannya dengan perisainya. Dan tidak lama setelahnya naga itu tiba-tiba saja terjatuh dengan sendirinya. Itu disebabkan efek racun yang Kiyomi pelajari dari Hobgoblin sebelumnya. Di saat naga itu melemah, di saat itu juga Kiyomi melancarkan serangan terakhirnya. Dan naga itu akhirnya terbunuh. Misi darurat berhasil dia selesaikan dan dia mendapat hadiah sebuah kunci. Di saat yang sama levelnya juga naik ke level 7. Tidak lama setelahnya, pria berkacamata datang bersama 2 orang lainnya. Kiyomi pun menjelaskan situasinya secara singkat, bahwa setelah dirinya mengalahkan naga itu, tiba-tiba saja gerbang yang tadinya rusak itu, sekarang kembali normal. Setelah Kiyomi pergi, pria berkacamata ini menghubungi Babazono dan merencanakan sesuatu. Waktu pun berlalu. Kiyomi mendapatkan pesan singkat dari petugas bahwa Kiyomi akan dipromosikan sebagai petualang kelas D. Setelah itu Kiyomi melakukan persiapan karena setelah ini dia akan menggunakan kunci itu. Singkatnya dia sudah sampai di sebuah tempat di dalam dungeon. Tempat ini adalah dungeon kelas A, dan disebut sebagai dunia elf. Kiyomi langsung memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa tujuannya ke sini untuk mencari batu sihir bulan. Pak tua elf itu menjawab bahwa dia bisa membantu Kiyomi. Bahkan dia juga bisa menyediakan tukang ramuannya untuk membuat obat. Karena Pak tua itu tahu bahwa Kiyomi mencari batu sihir itu untuk mengobati penyakit. Akan tetapi, batu sihir bulan sangat berguna bagi dunia elf. Itulah sebabnya Pak tua itu meminta Kiyomi melakukan sesuatu dan jika berhasil, Pak tua itu akan memberikan batu sihir bulannya. Tapi bawahan Pak tua mengatakan bahwa pemuda yang ada di sana itu datang tanpa memiliki kemampuan yang kuat. Tapi Pak tua itu yakin bahwa tidak ada salahnya mencoba. Karena kedatangan pemuda itu di sini juga atas kehendak dewa mereka. Dan permintaan Pak tua itu adalah mengalahkan penjahat besar. Penjahat itu adalah ras elf. Tapi dia menggunakan kekuatannya untuk menyerang elf yang lain. Untuk sementara ini penjahat itu hanya ditahan. Dan Pak tua itu tidak bisa menghabisi penjahat itu karena di dunia ini, menghabisi sesama elf sangat dilarang. Itulah sebabnya dia meminta Kiyomi untuk mengalahkan penjahat itu. Dan Kiyomi menerima permintaan ini dengan imbalan batu sihir bulan. Sambil menunggu waktu duel tiba, Pak tua itu menyuruh Kiyomi untuk berjalan-jalan lebih dulu di kota ini. Dan wanita elf itu akan memandu Kiyomi untuk jalan-jalan. Wanita itu bercerita bahwa sebelum Kiyomi, sudah pernah ada orang dari dunia lain yang ke sini. Tapi pada akhirnya orang itu mati. Jalan-jalannya berlanjut hingga mereka berdua sampai di sebuah pertunjukan. Dalam pertunjukan ini, elf pria itu akan menunjukkan kemampuan sihir yang dia miliki. Mula-mula dia mengeluarkan bola api dan terus membesar. Lalu dia menerbangkannya ke atas langit lalu meledakkan bola api itu. Itu adalah kemampuan peningkatan untuk bola api. Ini adalah teknik untuk meningkatkan kemampuan sihir untuk sementara. Kata elf wanita itu, ini adalah sihir yang baru saja ditemukan. Di saat yang sama, Kiyomi berhasil mempelajari kemampuan itu. Jalan-jalan berakhir malam hari dan mereka berdua berpisah. Waktu berlalu hingga keesokan harinya di mana waktu duel akan dilakukan. Dan pria elf kekar inilah yang akan menjadi lawannya. Begitu duel dimulai, dia langsung mengeluarkan kemampuan sihirnya. Dan seketika cuaca berubah menjadi gelap. Tiba-tiba saja turun air hujan yang sangat deras pada satu titik aja, yaitu di tempat Kiyomi saja. Sehingga gerakan dan penglihatan Kiyomi terganggu. Di saat yang sama pria elf itu mengeluarkan sihir lain dan menargetkan kakinya Kiyomi. Setelah sihir itu menyentuh kakinya,
Tiba-tiba saja tanah yang Kiyomi pijak berubah menjadi lumpur dan Kiyomi langsung tersedot ke dalamnya. Pak tua elf itu merasa bahwa Kiyomi akan segera tamat dengan cepat. Kiyomi langsung menggunakan kemampuan peningkatan tubuh dan peningkatan skill, sehingga dia bisa lolos dari jebakan itu. Lalu Kiyomi melesatkan tebasan pedangnya. Tapi itu dihentikan pria elf dengan sihir es. Setelah itu pria elf menghujani Kiyomi dengan es tajam dari atas. Para penonton yang semuanya adalah ras elf langsung terdiam saat itu. Kondisi Kiyomi saat ini beku karena es dan penonton terlihat menikmati melihat pertarungan ini. Tapi tidak lama setelahnya, semua orang dikejutkan oleh Kiyomi yang berhasil menghancurkan es yang mengurungnya. Pria elf itu mulai mengerahkan seluruh kekuatannya. Kiyomi ingat kelemahan elf saat dirinya mendengar percakapan orang di sebuah restoran. Saat itu mereka bercerita bahwa mereka tidak sengaja membakar rambut elf dan elf itu langsung panik seketika dan melarikan diri. Akhirnya Kiyomi pun melesat dengan kecepatan tinggi hingga tebasan pedangnya berhasil memotong rambut pria elf itu. Langit yang tadinya gelap, sekarang kembali cerah. Dan Kiyomi tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyerang. Dan Kiyomi pun berhasil mengalahkan pria elf itu. Karena Pak Tua Elf itu merasa sangat senang, dia pun memberikan hadiah tambahan berupa batu sihir ebis. Dan setelah itu barulah Pak Tua Elf memberikan batu sihir bulan yang dibungkus kantong. Dan dia berkata, "Dengan ini kau bisa membuat batu sihir bulan." Singkatnya Kiyomi kembali ke kamarnya. Waktu pun berlalu dan di saat dia sedang latihan, pria berkacamata menghubunginya. Pria itu merekomendasikan sebuah misi kepada Kiyomi. Mereka sedang mengumpulkan beberapa petualang untuk menjalankan misi ini. Dan Kiyomi tahu bahwa misi ini berkaitan dengan PK. PK adalah kelompok penjahat yang kerjanya menghabisi petualang lain. Dan misi Kiyomi adalah menghabisi kelompok PK itu. Misi ini akan dipimpin oleh petualang kelas S bernama Babazono. Dia sangat terkenal di kalangan wanita. Karena dia selalu melakukan siaran di saat dia menghabisi monster dan menarik banyak penggemar dengan aksinya itu. Di dalam mobilnya, Babazono memeriksa siapa sajakah petualang yang akan ikut dalam misi ini. Dan saat memeriksanya, ternyata salah satu petualang yang ikut adalah Kiyomi. Babazono sangat senang karena sudah lama dia mengincar dan ingin menghabisi Kiyomi. Karena sebelumnya Kiyomi sudah menghabisi para tahanan yang tidak lain adalah anak buahnya Babazono. Sebelum melaksanakan misi, Kiyomi menjenguk Natsu dan membawakannya bunga dan memberitahu Natsu bahwa penyakitnya bisa disembuhkan. Tapi lagi-lagi Natsu menolak pemberian kakaknya karena mawar kuning artinya adalah patah hati. Lalu Alice menghubunginya dan mengatakan bahwa Alice tidak bisa ikut dalam misi kali ini. Bahkan Alice juga mengajak Kiyomi berkencan setelah misinya selesai nanti. Waktu berlalu hingga semua petualang berkumpul. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, Babazono akan menjadi pemimpin dalam menjalankan misi ini. Tidak lama setelahnya seorang wanita datang menyapa Kiyomi. Wanita itu bernama Ichinose. Dia petualang archer kelas A sekaligus murid pertamanya Alice. Dan pria yang mengenakan topeng itu bernama Taiki. Petualang yang ahli dalam bidang racun dan berada pada tingkatan kelas A. Dia adalah rekannya Ichinose. Ichinose terlihat kesal dan iri karena Alice sangat tertarik dengan Kiyomi yang hanya petualang kelas rendah. Di saat yang sama, sebuah misi dari sistem tiba-tiba muncul. Misinya adalah mencuri HP-nya Babazono. Sebelum memulai misi, semua petualang diberi arahan lebih dulu. Dalam misi ini, petualang pemula sengaja dimunculkan di awal sebagai umpan di dalam dungeon. Tapi para pendamping tetap mengawasi di belakang para pemula. Dan kelompok penjahat sengaja diberi bocoran sedikit mengenai rencana ini agar mereka terpancing untuk menyerang pemula. Dan petualang yang memiliki level sedikit lebih tinggi akan menjadi kelompok pembasmi yang akan menghabisi penjahat itu ketika para penjahat itu mulai muncul di depan para pemula. Kiyomi dan Ichinose dan beberapa petualang terpilih dalam kelompok pembasmi yang akan muncul bersama Babazono nantinya. Begitulah arahan yang dijelaskan. Setelah itu Kiyomi selalu mengawasi Babazono.
Tapi sampai saat ini tidak ada celah sama sekali untuk mencuri HP-nya Babazono. Tiba-tiba Ichinose menyapanya dan membuat Kiyomi terkejut. Ternyata Ichinose tahu bahwa Kiyomi selalu mengawasi Babazono. Bahkan Ichinose tahu bahwa Kiyomi sedang mencari kelengahan Babazono. Kesalahpahaman terjadi karena Ichinose mengira bahwa Kiyomi mendapatkan misi yang sama dari Alice, yaitu mencuri HP-nya Babazono. Akhirnya Ichinose menawarkan kerjasama agar bisa mengambil HP-nya Babazono. Singkatnya mereka sampai tujuan dan di saat inilah mereka beraksi. Ichinose pura-pura tidak sengaja menyenggol Babazono lalu meminta maaf dan berkata bahwa Ichinose sangat mengagumi Babazono. Di saat yang sama, Kiyomi lewat di belakang Babazono dan menggunakan pengalaman asasinnya untuk mencuri HP-nya dengan cara yang sangat cepat dan halus. Singkatnya Kiyomi berhasil mendapatkan HP itu tanpa ketahuan. Tidak lama setelahnya ada pesan masuk di HP-nya Babazono. Dan rahasia Babazono mulai terbongkar karena Kiyomi sedikit banyak sudah tahu tentang rencana Babazono. Mereka menaruh sesuatu kepada bekal para petualang dan Kiyomi mengatakan hal itu kepada Ichinose. Sehingga Ichinose mengikuti arahan Kiyomi dan tidak memakan bekal yang disediakan petugas itu. Ichinose terlihat cemas karena dia tidak menyangka bahwa Babazono ternyata adalah pimpinan penjahatnya. Setelah itu mereka semua masuk ke dalam dungeon yang di dalamnya sudah ada kelompok penjahat. Singkatnya mereka semua sudah masuk ke dungeon kelas E, yaitu dungeon kota kuno. Setelah berjalan beberapa menit, tiba-tiba saja muncul sebuah ledakan. Dan di saat yang sama, kelompok penjahat mulai menunjukkan diri mereka. Salah satu wanita dari kelompok penjahat langsung melancarkan serangan sihir dan mengenai salah satu petualang pemula. Tidak lama setelahnya, Babazono bersama petualang dengan kelas menengah muncul dari arah belakang kelompok penjahat. Tapi satu persatu para petualang kelas menengah yang seharusnya bertugas membasmi penjahat, tiba-tiba saja mereka tumbang dan tidak berdaya. Dan setelah itu Babazono mulai menunjukkan jati dirinya yang asli. Dia mengaku bahwa dialah yang membentuk kelompok penjahat ini. Bahkan Babazono langsung mencoba menghabisi salah satu petualang yang sudah tidak berdaya. Tapi Kiyomi menahan serangan itu sehingga petualang itu pun selamat. Babazono langsung terkejut saat melihat Kiyomi dan Ichinose masih sehat-sehat saja. Lalu Kiyomi pun mengeluarkan HP-nya Babazono dan berkata bahwa Kiyomi tidak selera makan setelah membaca pesan yang masuk di HP-nya Babazono. Saat itu Kiyomi hanya bisa melihat sebagian pesannya dari notifikasi. Karena HP itu terkunci dan Kiyomi tidak bisa membukanya. Selain itu, tidak jelas siapakah orang yang mengirim pesan itu kepada Babazono. Sehingga Kiyomi berspekulasi bahwa ada kemungkinan salah satu orang di kelompok pembasmi adalah rekannya Babazono. Jadi Kiyomi tidak memberitahu kelompok pembasmi agar tidak memakan bekal. Tapi setelah melihat semua kelompok pembasmi tumbang, itu artinya orang yang mengirim pesan tidak berada di kelompok pembasmi ini. Namun hasil analisa dari Ichinose adalah, pria bernama Taiki, si ahli racun itulah pengkhianat yang sudah membantu Babazono memasukkan racun ke dalam bekal tim pembasmi. Kemudian, Ichinose menyuruh Kiyomi pergi dari sini dan menyampaikan informasi ini kepada pihak pemerintah dan juga Alice. Sementara Ichinose berencana menahan para penjahat ini sendirian. Tapi Kiyomi menolak dengan alasan bahwa dirinya mendapat misi untuk mengurus para penjahat itu. Babazono menggunakan kemampuan perpindahan bayangan. Dan dia sudah ada di belakang Kiyomi. Mereka pun mulai menyerang secara bersamaan dan Ichinose berhasil menumbangkan beberapa penjahat dengan anak panahnya. Kiyomi tidak tinggal diam. Dia ikut menebaskan pedangnya dan berhasil menumbangkan beberapa penjahat. Dan Kiyomi berkata, "Aku sudah bilang kan, kalau kelas pengangguran sangat kuat." Menurut Ichinose yang kuat bukan kelasnya, melainkan orangnya. Setelah itu ada ramuan racun ledakan yang tiba-tiba saja meluncur ke arah mereka. Racun itu memisahkan Kiyomi dan Ichinose. Dan Taiki ingin melawan Ichinose secara pribadi. Pengkhianat itu melemparkan beberapa botol racunnya dan Ichinose menembakkan panahnya. Namun ada satu botol yang lolos dan meledak tepat di depan Ichinose.
Awalnya Taiki sangat senang karena dia menyangka dirinya bisa menang. Tapi tiba-tiba saja, satu anak panah tertancap di pundaknya. Dan Taiki pun berhasil dikalahkan. Di saat yang sama, Kiyomi juga sudah berhasil menumbangkan penjahat yang lainnya dan menyisakan Babazono. Setelah itu Kiyomi melempar pedangnya. Dia mengincar bayangan Babazono. Di kehidupan Kiyomi sebelumnya, dirinya pernah menjadi kelas assassin. Jadi sedikit banyak sudah tahu kelebihan dan kelemahan tentang assassin. Dan tindakan barusan adalah cara untuk melemahkan kemampuan perpindahan bayangan. Setelah itu Babazono menggunakan kemampuan kontrak bayangan dan mengira bahwa Kiyomi tidak akan mengetahui kemampuan ini. Tapi faktanya, justru Kiyomi sangat memahami kemampuan ini di kehidupannya sebelumnya. Sehingga Kiyomi bisa sangat mudah membaca gerakan bahkan menghentikan serangan dari Babazono. Bahkan Kiyomi tahu cara untuk menghentikan kemampuan ini, yaitu menghancurkan servant yang berbentuk mata besar itu. Benda itu biasa dia sebut sebagai servant bayangan pembawa pesan. Setelah itu Babazono melesat dan menyerang Kiyomi secara langsung. Dan Kiyomi pun langsung terhempas karenanya. Ichinose datang dan berniat membantu. Dan Kiyomi bangkit lalu berdiri kembali sambil tersenyum. Pukulan dan tendangan assassin, powernya sangat rendah dibandingkan dengan kelas petarung. Karena sejatinya, assassin biasanya hanya mengandalkan kecepatan dan senjata belatinya. Setelah itu Kiyomi mengecek stats kemahiran yang dia miliki. Dan ternyata stats kemahirannya sudah terpenuhi untuk membangkitkan kelas tersembunyi. Di saat itu jugalah Kiyomi langsung menggunakan fungsi itu. Alasan Kiyomi memilih kelas pengangguran adalah untuk menunggu momen ini, di mana dirinya bisa memilih kelas tersembunyi. Meski Kiyomi sudah membangkitkan kelas tersembunyi, tapi menurut Babazono, hal itu tidak akan mengurangi perbedaan petualang kelas S miliknya. Babazono pun melempar beberapa belatinya ke arah Kiyomi. Di saat yang sama, Kiyomi menciptakan dan memanggil pedang besar untuk digunakan sebagai perisai. Daripada disebut memanggil senjata, sebutan yang paling cocok adalah membuat senjata. Dia bisa membuat senjata sebanyak yang dia mau dan memanggilnya ke sini. Melihat hal itu Babazono langsung cemas dan bergetar badannya. Kemudian Kiyomi melesatkan satu tebasan senjatanya dan berhasil mengalahkan Babazono dalam sekejap. Tapi rupanya, yang diserang Kiyomi adalah kloningan Babazono. Sementara Babazono sendiri masih ketakutan dan bersembunyi di bayangan Ichinose. Setelah itu Kiyomi menciptakan pedang cahaya. Dan pedang itu bisa menghapus bayangan gelap milik assassin sehingga keberadaan Babazono langsung terlihat. Setelah itu Kiyomi menciptakan pedang salju. Dan pedang-pedang itu langsung mengurung Babazono. Dan setelah itu dia melesatkan serangan terakhir untuk menghabisi Babazono dalam sekejap. Melihat hal itu, para penjahat yang lain langsung menyerah dan meletakkan senjata mereka. Para petualang pemula terlihat sangat senang karena mereka bisa selamat pada akhirnya. Singkatnya Ichinose dan petualang pemula memberikan penawar racun untuk para petualang yang sebelumnya terkena racun. Dalam benak Kiyomi, di era ini masih belum ada yang mengetahui informasi ini. Di kehidupan Kiyomi yang sebelumnya, dirinya mendapatkan informasi berharga tentang kelas tersembunyi ini setelah Kiyomi menghabiskan banyak uangnya untuk mengandalkan kurir kelas S. Setelah semua mendapatkan penawarnya, Ichinose langsung mendekati Kiyomi dan berkata, "Apa-apaan yang tadi itu? Kekuatannya sangat tidak masuk akal. Aku akan meminta Alice agar kau bisa bekerja sama denganku di masa depan. Tapi kelas tersembunyi itu, bagaimana cara mendapatkannya? Apakah aku juga bisa mendapatkan kelas seperti itu?" Dalam benak Kiyomi, untuk mendapatkan kelas pembuat senjata, dibutuhkan poin kemahiran dalam jumlah tertentu. Dan pertumbuhan kemahiran sangat bervariasi dan tergantung kepada senjatanya. Dan Kiyomi bisa mendapatkan kelas ini karena dirinya memiliki banyak pengalaman di kehidupannya sebelumnya. Selain itu, dirinya juga terbantu dengan adanya sistem yang selalu memberinya misi darurat. Menurut Kiyomi, meski nantinya dirinya menjelaskan panjang lebar semuanya, tapi ujung-ujungnya Ichinose tidak akan mampu mempercayai dan mencerna penjelasan itu.
Akhirnya Kiyomi mengatakan bahwa untuk mendapatkan kelas ini sangat rumit dan sulit sehingga Kiyomi yakin bahwa Ichinose tidak akan mampu mendapatkannya. Tapi sebagai gantinya, Kiyomi akan membantu Ichinose. Karena Kiyomi memiliki beberapa informasi tentang kelas pemanah seperti Ichinose. Tidak lama setelahnya para petualang pemula datang kepada Kiyomi. Mereka mengucapkan banyak terima kasih karena Kiyomi sudah menyelamatkan mereka. Waktu berlalu hingga kejadian tentang Babazono sebagai penjahat pun muncul di berita. Dia ditangkap karena sudah mendirikan kelompok penjahat dan menyerang petualang lain saat menjalankan misi. Singkatnya Kiyomi datang ke petugas untuk mengambil bayarannya setelah menjalankan misi itu. Dan tidak lama setelahnya Alice memanggilnya. Dia mengajak Kiyomi ke suatu tempat. Di tempat ini ada Ichinose dan juga orang-orang yang lainnya. Kiyomi diberi kompensasi berupa uang dan perlakuan khusus yaitu menaikkan kelas petualang dari kelas D menjadi petualang kelas C. Akan tetapi, petualang kelas S bernama Miyata tidak setuju karena kenaikan kelas Kiyomi dari kelas D ke kelas C terlalu cepat. Miyata sama sekali tidak percaya jika Kiyomi mengalahkan Babazono kelas S di misi barusan. Dia menarik kerah baju Kiyomi dan menantang Kiyomi untuk melepaskan diri dengan kemampuan tersembunyi itu di sini. Karena Miyata yang memintanya, akhirnya Kiyomi menciptakan beberapa pedang dan memanggilnya ke sini lalu mengarahkan pedang-pedang itu ke Miyata. Barulah setelahnya Miyata melepaskan Kiyomi dan Miyata pergi begitu saja. Kemudian Alice memberitahu Kiyomi bahwa di antara semua petualang kelas S, baik kekuatan ataupun posisinya, Miyata adalah yang terlemah. Dia melakukan hal ini untuk melindungi jabatannya agar tidak digeser oleh orang lain. Tapi Alice tetap merasa takjub dengan kemampuan kelas tersembunyi milik Kiyomi. Kemudian direktur kantor petualang berkata, "Apakah kau bersedia membagikan informasi kelas tersembunyi milikmu kepada kami?" Tapi Kiyomi menolaknya karena itu akan memicu sebuah keributan bagi kebanyakan petualang. Belum lagi nantinya akan muncul petualang seperti Miyata yang merasa posisinya akan terancam. Selain itu Kiyomi juga tidak suka ditanya-tanya dengan mereka. Setelah itu Alice mengajak Kiyomi untuk menemui seseorang bernama Hiyami. Singkatnya, Hiyami dan Kiyomi mengobrol di sebuah restoran di gedung tinggi. Kiyomi adalah kelas penyembuh yang sebelumnya pernah diselamatkan oleh Kiyomi. Dan sekarang Hiyami menjadi terkenal dan hebat setelah Kiyomi merekomendasikan Hiyami agar Alice melatih Hiyami. Bahkan level Hiyami saat ini sudah mencapai level 15. Itu lebih tinggi dari level Kiyomi saat ini. Dan tempat ini Alice lah yang menyiapkannya. Hiyami merasa sangat beruntung bisa bertemu dan diselamatkan Kiyomi. Hingga pada akhirnya dia menjadi terkenal dengan kelas penyembuhnya. Kemampuan utama yang dimiliki Hiyami adalah penyembuhan jiwa dan untuk saat ini dia bergabung di kelompok Necromancer. Kemampuan penyembuh jiwa tidak bisa dipelajari jika tidak ada Necromancer dan itu adalah kemampuan penting yang dapat mendukung kelas penyembuh. Di dunia 20 tahun mendatang itu adalah combo yang sudah biasa. Sedangkan di dunia ini, Hiyami adalah pencetusnya. Hiyami yang dulunya tidak berdaya, sekarang bisa berguna untuk rekan-rekan satu kelompoknya. Dan para kelas penyembuh yang memiliki keadaan sama dengan Hiyami berkata bahwa mereka bisa melihat harapan. Kelas penyembuh sekarang juga mulai populer. Dengan semakin banyaknya kelas penyembuh, maka tingkat bertahan hidup para petualang juga akan semakin tinggi. Setelah itu mereka terus mengobrol hingga pada pembahasan Natsu, adiknya Kiyomi yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Cerita itu membuat hati Hiyami tersentuh hingga dia menawarkan diri untuk membantu menyembuhkan Natsu jika itu bisa dilakukan. Bahkan Hiyami juga berkata, "Jika tidak keberatan, bisakah aku dan kamu?" Kiyomi pun menjawab iya, padahal Hiyami bermaksud untuk berkencan dengan Kiyomi meski kalimatnya belum dia ucapkan sampai selesai. Singkatnya mereka pindah ke kolam renang yang ada di gedung ini. Dan semua ini juga sudah disiapkan oleh Alice. Setelah itu Hiyami bertanya apakah Kiyomi sudah memiliki pasangan. Kiyomi pun menjawab bahwa dirinya tidak ada pacar dan belum ada niatan untuk mencari pacar. Mendengar jawaban seperti itu Hiyami pun langsung bersemangat dan merasa senang.
Setelah itu mereka bermain-main dan menikmati hari liburnya di kolam renang ini. Lalu Kiyomi menarik kaki Hiyami hingga dia tenggelam di air sebagai bentuk candaan. Dan setelahnya dia mendekati Hiyami dan berkata, "Aku akan menunjukkan sesuatu padamu, jadi perhatikan dengan baik. Aku memiliki kemampuan berenang yang sangat hebat yang aku sebut berenang gaya ikan tuna." Waktu berlalu hingga keesokan harinya. Mereka bertiga sudah berkumpul di ruangan lobi di jam 6 pagi. Mereka dipanggil ke sini karena Alice berencana akan mengirimnya ke dungeon kelas B. Dungeon dengan nama makam bawah tanah yang penuh dengan dendam. Jika mereka bertiga berhasil menyelesaikan dungeon ini, Alice berjanji akan mengundang mereka bertiga ke dalam klannya. Klan Alice bernama Carnelian Race. Klan yang memilih anggotanya secara ketat. Dengan kata lain, misi Dungeon B adalah tes masuk ke dalam klan milik Alice. Tapi seingat Kiyomi, klan ini musnah di kehidupannya sebelumnya. Dan apa penyebabnya? Kiyomi sendiri belum tahu soal itu. Pertemuan pagi ini sudah selesai. Alice kembali ke tempatnya dan Ichinose berencana memainkan game kesukaannya. Tapi Kiyomi menghentikan Ichinose dan mengajaknya ke suatu tempat. Dia akan mengajak Ichinose ke suatu tempat untuk mengambil barang yang bagus dan cocok digunakan untuk Ichinose. Sementara Hiyami merasa cemburu karena Kiyomi pergi begitu saja tanpa mengajaknya. Singkatnya mereka berdua masuk ke dungeon kelas C, dungeon hutan tua berkaki 6. Tapi ternyata Hiyami juga ada di sini. Dia secara diam-diam ikut ke sini dengan alasan ingin membantu dan mendapat pengalaman. Padahal dalam hati Hiyami dirinya ke sini hanya ingin bersama Kiyomi dan mendapatkan pengakuan. Dan dia tidak mau kalah dengan orang yang bernama Ichinose itu. Singkatnya mereka sampai di sebuah tempat. Dan di depan mereka adalah monster setengah manusia setengah kuda. Tiba-tiba muncul sebuah misi dari sistem. Dan misinya adalah mengobati monster itu. Lalu Kiyomi mengajak Hiyami untuk mendekati monster itu. Dan di saat berjalan mendekat, Hiyami tidak sengaja menginjak belalang sehingga membuat monster itu langsung terbangun. Monster itu langsung menembakkan panahnya kepada mereka bertiga. Padahal setahu Hiyami, monster itu adalah jenis monster yang tidak akan menyerang manusia tanpa alasan. Akhirnya Kiyomi angkat bicara dan mengatakan bahwa dirinya ke sini tidak berniat buruk sama sekali. Barulah setelah itu, monster itu ambruk dan terlihat sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Di saat yang sama, Ichinose juga ambruk setelah sesuatu mengenai kakinya. Dan ternyata yang menyerang Ichinose sekaligus monster setengah kuda setengah manusia adalah racun dari monster lebah. Kiyomi membuat satu pedang dan menggerakkannya untuk mengusir monster beracun itu. Tapi setelahnya, monster itu menyebarkan bubuk racun di area itu. Setelah itu Kiyomi dan Hiyami berhasil mendekati Ichinose setelah dia mengusir monster beracun dengan pedang listriknya. Dan Hiyami langsung menggunakan sihir penyembuhnya secara terus-menerus agar mereka langsung sembuh ketika terkena racun itu. Tapi ini tidak akan bertahan lama karena mana sihir yang Hiyami miliki sangat terbatas. Untuk mengakhiri pertempuran ini, mereka harus bisa menjatuhkan ratunya. Kiyomi mengurus monster kecilnya sementara Ichinose akan mengincar ratunya. Tapi serangan Ichinose sama sekali tidak melukai monster itu. Malahan Ichinose terkena serangan balik hingga dia terhempas karenanya. Setelah itu monster setengah kuda setengah manusia itu meminjamkan pemanahnya kepada Ichinose. Dan serangan panah itu berhasil mengenai kepala ratu monster beracun. Dan di saat itu juga Kiyomi menambah serangan dengan pedang petirnya. Sehingga ratu itu langsung hancur berkeping-keping. Pertarungan pun selesai dan setelahnya Hiyami membantu dan menyembuhkan monster hijau itu. Di saat yang sama Kiyomi mendapatkan sebuah kunci karena dia berhasil menyelesaikan misinya. Lalu Ichinose berencana mengembalikan panahnya. Tapi monster itu menolak dan memberikan panah itu untuk Ichinose. Lalu Kiyomi berkata, "Itulah perlengkapan terhebat untuk seorang petualang kelas pemanah sepertimu." Barulah Ichinose sadar dengan maksud dari ucapan Kiyomi sebelumnya, yaitu membantu mendapatkan senjata ini. Padahal awalnya Kiyomi berencana mencuri senjata itu dari monster hijau.
Tapi kejadian sekarang ini jauh lebih baik karena semua berakhir dengan lancar. Ichinose pun berterima kasih kepada Hiyami karena dengan adanya Hiyami yang ikut secara diam-diam, misi ini selesai dengan lancar. Kiyomi juga sadar bahwa sejak awal, monster hijau itu tidak berniat menyerang manusia. Karena panah yang ditembakkan di awal hanya untuk menghabisi monster beracun yang saat itu ada di dekat mereka. Waktu berlalu hingga keesokan harinya. Mereka menemui Alice sebelum pada akhirnya menjalankan misi untuk masuk ke dalam dungeon kelas B. Singkatnya mereka sudah masuk ke dalam dungeon itu. Ichinose yang awalnya semangat langsung berubah ketakutan saat dia sudah ada di dalam dungeon ini. Dijelaskan bahwa dungeon ini dipenuhi dengan monster mayat hidup dan kebal dengan serangan tipe fisik. Berbeda dengan Hiyami yang terbiasa di tempat ini karena Hiyami sudah terbiasa melihat mayat hidup saat dia di kelompok Necromancer. Tidak lama setelahnya muncul monster mayat goblin kelas C. Awalnya Ichinose bersemangat, tapi dia kembali ketakutan setelah dia melihat hantu yang ada di sebelah sana. Kiyomi menciptakan pedang Excalibur elemen cahaya dan langsung membantai mayat goblin sekaligus. Kiyomi berkata bahwa kekuatan seorang pembuat senjata seperti dirinya terletak pada kepintaran untuk memilih senjata yang paling cocok digunakan melawan musuh. Tapi elemen yang kuat juga akan mengonsumsi lebih banyak sihir. Setelah itu muncul monster lainnya. Itu adalah monster pemakan jiwa yang tidak memiliki wujud secara fisik dan merupakan monster kelas C. Dan ini di luar batas kemampuan Kiyomi dan Ichinose. Tapi sihir penyembuh jiwa milik Hiyami sangat mampu untuk melawan monster seperti itu. Kemampuan itu bisa menyembuhkan petualang, tapi di saat yang sama juga akan memberikan efek menyerang kepada jiwa monster tipe jahat. Tapi setelah itu semua, muncul mayat goblin dan monster pemakan jiwa dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga mereka harus melarikan diri. Hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah tempat. Setahu Kiyomi seharusnya di tempat ini ada sebuah jalan karena di kehidupannya yang sebelumnya, dia pernah ke dungeon ini. Tapi faktanya sangat berbeda dengan sekarang. Mereka malah menemui jalan buntu. Dengan kata lain, mereka tidak punya pilihan lain selain melawan monster-monster itu. Tapi di belakang monster itu ada sesosok wanita. Dan wanita itu adalah sosok hantu yang dilihat Ichinose sebelumnya. Kiyomi tahu bahwa sosok itu disebut sebagai Raja Kematian. Raja Kematian mengeluarkan sebuah alunan syair dan membuat semua monster goblin dan monster pemakan jiwa langsung tumbang seketika itu. Dan setelahnya, Raja Kematian merapalkan sebuah mantra kepada mereka bertiga hingga mereka terhempas sampai menembus dinding.